Webinar. Selamat datang di episode keempat podcast Kawan Lama Sejahtera. Hari ini kita akan mengangkat topik menarik seputar Geliat Exhibition di era new normal. Saya Bernie selaku host kali ini. Kita akan mengangkat tema seputar exhibition nih. Nah, yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini banyak memberikan dampak ke semua lini bisnis industri, tak terkecuali event organizer. Exhibition yang biasanya dihelat, terutama di tahun 2020 lalu, harus mengalami hibernasi. Dan sekarang mulai terlihat bangkit kembali dengan digelarnya acara Indonesia International Motor Show atau IMS 2021 di April lalu. Dan kedepannya juga akan mengekor event lainnya dari beberapa event organizer. Sekarang saya kedatangan dua narasumber yang sangat ahli pada bidangnya untuk bercerita dan sharing seputar exhibition. Nah, di sini sudah ada Pak Teddy Halim selaku Director dari PT Media Arta Sentosa dan juga Mas Rudi MF selaku General Manager dari PT Diandra Promosindo. Selamat siang Mas Rudi, Pak Teddy. Bagaimana kabarnya? Baik. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya, terutama pandemi ini kan harus ekstra ya, dengan vitamin, gizinya juga harus dijaga gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke topik nih seputar exhibition, Pak. Tadi kita bicara soal exhibition. Pertama saya mau ngobrol dulu ke Pak Teddy nih, Director dari PT Media Arta Sentosa, yang merupakan Professional Event Management and Services Company untuk acara-acara gitu ya, Pak. Nah, salah satu event yang diselenggarakan PT Media Arta Sentosa adalah event Expo Clean dan Expo Laundry. Nah, sudah hampir 2 tahun nih Pak, COVID kan menghantam nih. Apa aja sih dampak yang dirasakan oleh Pak Teddy sendiri nih dalam bisnis ini? Oke, makasih Pak Benny. Jadi ya seperti kita ketahui bersama, tentunya di bidang usaha kami, khususnya di exhibition organizer, ya sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi ini. Ya. Dan tentunya kita harapkan memang ke depannya kita bisa mulai lagi melakukan usaha kita, kegiatan usaha kita yang memang sudah dimulai gaungnya kurang lebih 2 bulan yang lalu ya, dengan adanya kegiatan yang tadi disebutkan Pak Bernie, ya IMS, ya di mana di situ kita lihat pemerintah sendiri sudah mulai membuka pintu, lalu juga kita lihat kasus positif di negara kita juga relatif sejauh sampai saat ini ya boleh dibilang cukup baik. Proses vaksinasi juga sudah berjalan cukup baik menurut saya. Jadi kita harapkan ya ke depan sesegera mungkin kita semua di sektor jasa penyelenggaraan pameran ini atau event organizer ini bisa mulai melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Kira-kira itu harapan kita semua ya. Bisa diceritain nggak sih bagaimana tuh cara beradaptasi saat sebelum adanya vaksin, malah kalau tahun 2020 itu kan orang lagi takut-takutnya tuh. Itu cara adaptasi gimana tuh Pak? Ya jujur di tahun 2020 kemarin yang saya tahu sih untuk pameran offline itu hampir tidak ada ya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama Mas Rudi ya. Tapi yang saya lihat memang tidak ada ya, karena dengan adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, ya hampir tidak mungkin lah untuk pameran dilakukan secara physical event gitu. Karena kan di sana justru kita pameran itu daya tariknya adalah adanya interaksi sosial. Boleh dibilang hampir tidak ada lah kemarin. Jadi di 2020 itu memang pandemi ini event yang sifatnya offline itu semua bergeser semua. Kalau dari Media Arta Sentosa sendiri berarti untuk adaptasi dari event di 2020 ini apakah juga mengadakan event-event seperti seminar atau webinar gitu, Pak? Ya, untuk kita ya sama seperti dengan teman-teman pelaku industri lainnya, banyak yang mencoba melakukan kegiatan yang sifatnya online. Kita pun juga untuk tetap bisa berinteraksi, bisa menjaga hubungan dengan kita punya stakeholder, kita juga melakukan beberapa kegiatan webinar ya. Tapi sekali lagi kami melihatnya webinar itu sebagai pelengkap lah ya. Berarti yang bisa kita tangkap itu untuk webinar dan seminar online ini memang nggak bisa menggantikan ya untuk event offline gitu ya Pak ya. Berarti memang dampaknya itu nggak sebesar event yang pada umumnya ya sebelum pandemi gitu ya Pak.
Oke, tadi kita sudah dengar sedikit ya dari Pak Teddy. Nah, sekarang saya mau ke Mas Rudi dulu nih. Nah, pertama saya mau kongres dulu nih karena dari Mas Rudi dan tim sudah menyelenggarakan pameran otomotif ya Indonesia International Motor Show di bulan April lalu ya. 15 sampai 25 April ya Mas ya di Expo Kemayoran. Ini mungkin salah satu event offline terbesar pertama ya yang dibuka juga oleh Presiden Jokowi ya untuk opening ceremony-nya. Nah, kelihatannya IMS 2021 itu tuh menjadi benchmark tersendiri nih untuk para event-event organizer dalam merencanakan event yang akan mereka buat gitu ya. Nah, nggak hanya dari konsep acaranya, mungkin juga dari segi protokol kesehatannya. Kalau kita melihat acara di IMS 2021 ini nih, dengan kesuksesan yang ditorehkan oleh Mas Rudi dan tim dari Diandra gitu, gimana sih ceritanya Mas bisa terselenggara gitu saat pandemi saat ini nih untuk IMS ini? Oke, thank you Mas Denny. Ini sekalian nyambung sharing Pak Teddy, soalnya tadi juga nyinggung tahun lalu Pak ya, 2020. Mungkin saya agak flashback dikit boleh ya. Thank you sebelumnya invitation-nya ya ke kawan lama. Jadi IMS ini kalau boleh cerita dikit, ketika tahun 2020, saya ingat banget tanggal 16 Maret itu pengumuman pertama kali PSBB Jakarta atau termasuk Indonesia ya. Kita tahu karena ada pandemik, sebelumnya mengenal worldwide. Sebetulnya itu tinggal beberapa hari lagi kamu mau opening ceremony. Jadi ini tinggal jalan nih sebetulnya IMS 2020 itu udah semua everything udah dipersiapkan. Ternyata situasi tidak memungkinkan. Jadi kita mengumumkan karena melihat situasi, sehingga saya H-1 sebelum pemerintah. Jadi karena buat kami kan memang kesehatan nomor 1 lah. Buat kita semua lah ya di ruangan ini pun pasti prokes. Jadi karena kesehatan nomor 1, dengan berat hati yang tahun 2020 kita sampaikan ditunda sampai dengan kondisi kondusif, dan ternyata keesokannya pemerintah mengumumkan belum boleh karena ada pandemik ya, COVID, harus PSBB. Nah, kita lihat sampai dengan semester 2 tahun 2020 itu kayaknya kan situasi agak cukup panjang, sehingga kita langsung announce IIMS tidak ditiadakan di tahun 2020 karena faktor kesehatan. Kita langsung announce tanggal itu tahun 2021. Nah, karena melihat situasi perjalanan 2020 sebetulnya kalau story-nya tadi kan kita bikin betul banget, saya mengiyakan, jadi webinar segala macam ini manuver kami lah tanda kutip buat eksistensi, maintain. Jujur dari segi dunia offline, dunia MICE-nya mungkin belum nutup lah kalau bahasanya, kita boleh share aja dengan teman-teman kawan lama. Demikianlah terpuruknya dunia MICE. Kita bikin offline dan lain-lain. 2020 sebetulnya sempat kita mau coba bikin, ternyata belum memungkinkan. Akhirnya kita buat 3 rencana. Ini belum pernah, biasanya sekali bermotor show ini sampai kita bikin 3 plan tanggal. Jadi antisipasi waktu, kita announce itu kita Februari, awalnya di Februari, Maret, dan April. Atau plan A, plan B, sampai plan C. Sampai segitunya, jadi biar nih jalan kita harus nggak cukup 2 plan ternyata. Karena kita nggak tahu kan, Januari ternyata PPKM Mikro naik. Akhirnya kita udah state mundur lagi ke Maret. Dan syukurnya karena kita terus koordinasi dengan semua stakeholder, pemerintah, jadi kita bersyukur disupport lah, karena yang support ini kan harus banyak lini lah bisa dikatakan dengan pandemi ini, era baru mulai dari BNPB, dinas pasti dari Pemprov dulu ya, dari Dinas Pariwisata DKI dengan semua unsurnya, Satpol PP-nya, Dinas Kesehatannya, PTSP dan semuanya, lalu Kementerian Pariwisata, BNPB, baru terakhir kepolisian dan lain-lain, akhirnya memberikan semangat juga, dorongan buat kita. Dan yang luar biasa ternyata dipanggil ke istana. Jadi ini unik mungkin pameran ya, karena semi virtual pada saat itu opening ceremony-nya kita diundang di istana, 15 orang saya ingat perwakilan dari kami dan beberapa exhibitor. Jadi Bapak Presiden menyampaikan opening, mengundang di sana, didampingi. Mungkin buat kami atau buat industri katanya agak spesial karena terlihat memang government ini mendorong perekonomian lewat dunia MICE. Ada Bapak Ketua MPR, jadi akhirnya bisa jalan, tapi tentu dengan sebuah nama baru, hybrid, atau namanya sebetulnya sudah umum lah sekarang ya. Jadi nggak pure offline, tapi dikawinkan online dan offline serentak, karena offline-nya harus mereduce kapasitas.
Mungkin summary-nya begitu, akhirnya kita syukurin. Kebetulan, saya sih pikir ini kebetulan aja pamerannya ternyata motor show yang duluan. Tapi di sana kita melibatkan semua teman-teman asosiasi, teman-teman IO lain pun yang kita bergandengan tangan. Mudah-mudahan ini pembuka. Nah, kita ngerasain lah Pak ya, setahun ini luar biasa nih suffernya. Saya rasa semua, tapi mungkin khusus industri pariwisata dan MICE ini sangat berasa. Karena kita eventnya basicnya adalah ngumpulin orang. Nah sekarang yang dilarang adalah Berkumpul. Kita zero, kan boleh bikin offline. Artinya ini pembuka, mudah-mudahan pembuka, dan kita lihat didorong. Saya ingat betul apa yang Bapak Presiden Jokowi katakan dalam kata sambutan. Ini ingin menunjukkan bahwa dengan protokol kesehatan ketat, bahasa beliau gasrem ya, protokol kesehatan dipatuhi, ada bahasanya di industri kita ini CHSE, itu ada manual booknya dikeluarkan kementerian, cleanliness, healthy, gitu kan, safety. Jadi CHSE diterapkan. Ini menunjukkan, beliau sampaikan, ini Bapak Presiden loh yang menyampaikan, dengan IMS berjalan, mudah-mudahan ini juga sebagai pembuka bahwa Indonesia siap untuk mengadakan event-event internasional berikutnya. Jadi skalanya internasional aja udah siap, mudah-mudahan yang di bawah itu kita sangat siap lah. Endorsernya itu lumayan ya, dari presiden sampai pejabat-pejabat tinggi gitu ya, untuk untuk menyemangati, nggak cuma dari sisi MICE juga, tapi untuk dari masyarakat biar berani untuk datang ke exhibition dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu ya Mas ya. Nah, kalau melihat acara IMS 2021 kemarin ini kan hampir 100.000 pengunjung ya yang datang ya. Nah, boleh cerita nggak sih itu perizinannya untuk tahun ini tuh gimana gitu Mas? Nah, ini mungkin hal yang sedikit berbeda dibanding era-era sebelumnya. Mungkin tidak ditemuin karena seumur saya sekarang baru lahir belum pernah ketemu pandemik. Mungkin kita sama lah ya. Jadi mudah-mudahan juga ini belum pernah lah ya. Mungkin pandemik worldwide gini kayaknya baru pertama. Jadi ini hal yang berbeda. Mungkin kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan protokol kesehatan. Jadi meyakinkan bahwa protokol kesehatan itu akan betul-betul diaplikasikan dan juga memanfaatkan penerapan teknologi. Nah, mungkin saya flashback dikit boleh, siapa tahu berguna ya buat sharing teman-teman. IO, apakah mulai dari yang basic kelas pensi ya, tadi kita sempat cerita, kan protokol kesehatan ini apapun eventnya harus dijalankan. Di Andra kebetulan kita tahun 2020 kita sempat coba trial hybrid, tapi betul tadi Pak tadi bilang ini bukan pameran, karena kita bikin kemarin, kebetulan kita IMS ini ada yang khusus segmen motor, namanya IMS Motobike. Kita coba, kita bikin di mall, karena memang saat itu baru mall yang boleh beroperasi. Kita bikin di Moto Village, itu di dekat Kemang Village, bagian dari mall. Sebetulnya itu untuk trial juga konsep hybrid. Jadi kita banyak belajar lah ya. Kita pengen belajar mantap secara sistem ini gimana memadukan orang yang tidak bisa datang ke venue langsung, bisa saksikan lewat website. Ada virtual expo-nya, bisa transaksi juga di situ, dan ketika mau datang ke venue dia harus booking dulu. Jadi semua terdata, harus booking via website ataupun yang on the spot dia harus registrasi dahulu. Nah, kami kebetulan sudah mencoba 10 hari pada saat itu bulan Desember 2020. Nah, inilah yang kami sampaikan ketika proses paparan yang memang berjenjang berlapis ya. Kita harus dan tentunya bersama-sama venue, dan ini juga luar biasa. Venue ini jadi leading sector lah bisa dibilang. Venue ini harus punya sudah terakreditasi atau lulus dapat CHSE sertifikat. Jadi J-Expo Kemayoran dan saya yakin venue-venue yang besar lain sebetulnya sudah punya kesiapan di Jakarta, sudah certified, sudah bisa. Tinggal bergandengan dengan IO, itu yang kami paparkan. Kita sudah punya portfolio, sudah menjalankan hybrid, protokol kesehatan dan lain-lain. Dan itu di semua, jadi ada pasti dari unsur dinas kesehatan, dinas pariwisata, ada satpol pp, ada kepolisian, ada PTSP, semua lengkap. Harus diyakinkan dan simulasi. Setelah simulasi kita baru masuk lagi ke jenjangnya. Kebetulan IMS skalanya internasional, berarti kan harus ke kementerian, harus ke BNPB. Jadi presentasi kita meyakinkan, dan itu dengan fakta portfolio kita sudah bisa menjalankan yang lebih kecil.
Oke. Ya, dengan step itu mudah-mudahan akhirnya ya keluarlah semuanya izin dan lain-lain. Jadi event Dunia Mais ini bisa bangkit, saya yakin kalau kita bareng-bareng. Termasuk yang pengen datang rindu kangen ke pamerannya nanti Pak Teddy, pameran mobil, motor, jaga prokes lah. Karena begitu angka-angkanya naik, saya yakin kita virtual lagi. Agak sulit. Jadi yang saya tahu sendiri kan IMS itu memang event nasional skala nasional gitu ya. Dan yang saya baru tahu nih ternyata memang udah ada pilot projectnya itu di mall. Nah, mall ini yang dipresentasikan untuk perizinan itu sendiri ya. Jadi memang ada proses di belakangnya itu yang sudah latihan dulu untuk bisa menyelenggarakan IMS ini secara profesional dan akhirnya sukses gitu ya. Nah, kalau yang ini nih untuk meyakinkan eksibiternya, kalau misalnya dari pemerintah kan mungkin udah yakin dari portofolio yang sudah di ini ya, yang dari pameran di Kemang dengan skala kecil itu sudah sukses. Nah, untuk eksibiter kan pasti bertanya-tanya dong, nanti kalau misalnya pendatangnya dibatasi, gimana nih traffic kita lebih sedikit dong dibanding sebelum pandemi. Nah, untuk exhibitor. Nah, kalau untuk visitor juga kan untuk meyakinkan agar mereka itu berani untuk datang ke pameran tuh bagaimana, Pak Mas Rudi? Luar biasa pertanyaannya, kayak pemegang saham saya nih pertanyaannya. Tapi betul banget, ini jadi kunci memang. Tadi saya tambahin dikit, memang kita nih saya yakin betul pemerintah ini pasti akan mendukung dan mendorong. Saya yakin, makanya berangkatnya. Tapi tentu pasti pemerintah akan mendukung, mensupport ketika memang mereka teryakinkan. Nah, teryakinkannya tadi kan ini sudah jalan 1, jalan 2. Sedikit tadi ini karena nyambung. Yang tadi di Desember kita bikin IMS Motobike 10 hari loh. Kita bikin sengaja 10 hari karena memadukan online dan offline. Nah, sebelum IMS yang April, karena Februari belum boleh, karena masih PPKM saat itu ya, Maret pun ternyata masih PPKM, masih tinggi lah, kita lihat angkanya belum memungkinkan, kita bikin virtual. Jadi kita bikin IMS virtual, itu sampai kita bikin 2 fase. Jadi ada IMS virtual fase 1, IMS virtual fase 2. Jadi tadi yang hybrid kan ada offline-nya, ada virtualnya. Ini kita benar-benar bikin yang full virtual itu sampai 2 fase. Fase 1 itu pada saat masih Januari. Fase 2-nya itu yang memang Februari belum bisa jalan sampai dengan Maret. Ini juga sebetulnya untuk mengedukasi, tadi pertanyaan yang terakhir. Karena kita tahu nanti ketika harus jalan offline atau hybrid, kapasitasnya nggak bisa kayak dulu nih. Mungkin dulu desek-desekan mau datang ke event, ke motor show, antriannya sebegitunya. Ini nggak bisa. Artinya kapasitas pasti 50% itu aman, masih di atas kertas. Kalau buat saya 50%-nya saya udah deg-degan selaku penyelenggara. Maksudnya deg-degannya takutnya di gate A, gate GPN, apa kalau di Expo ya, apa di gate D, jangan-jangan berkerumun. Jadi saya lebih secure jujur saja di bawah 50%. Artinya ketika kapasitasnya kecil, tadi pertanyaan pemegang saham tuh, ini pengunjungnya dikit, gimana caranya exhibitor bisa ikut, bisa mau bayar, sama pengunjung bisa mau datang. Karena kita bikin 2 fase. Fase pertama, kebetulan kita memang sudah punya website yang sudah bertahun-tahun, sudah biasa dikunjungi, yang pengen tahu IMS, indonesiamotorshow.com. Kita bikin virtual, betul-betul virtual expo yang kita coba bikin proper lah. Jadi booth-nya 3D segala macam. Sebetulnya ini untuk mengedukasi visitor dan exhibitor, kita pertemukan, bisa loh. Artinya kita convince. Artinya convince ini ya kita kasih benar-benar for free. Biar trial dulu teman-teman. Brand mobil, motor, aftermarket, aksesoris, benar-benar kita kasih for free. Silahkan trial dulu. Nanti rasain dengan aktivitas marketing yang kita jalankan. Yang penting minimal ada lead dan prospek. Kenapa saya cuma bisa bilang lead dan prospek? Karena realistis. Beli mobil, ya, kemarin datang ke IMS kan ya Mas Dani? Kayaknya kalau udah beli mobilnya di atas 500 juta, kayaknya kalau beli online only, deg-degan mungkin Pak. Dapat banget apa enggak ya? Waduh, kayaknya pasti kan agak. Jadi minimal dapat lead prospek, toh ntar bisa janjian sama salesnya, test drive, ketemu di dealer. Nah ternyata
saya belajar di situ banyak ada ya kelebihan kekurangan. Fase 1 kita coba bikin, fase 2 agak improve lah. Fase 2 durasinya kita panjangin, toh juga cost-nya kan memang tidak seperti sewa venue ya. Durasinya kita panjangin itu bahkan sampai 20 hari lebih tuh yang fase 2. Tapi kita bikin sesi offline terbatas di salah satu mall, di Spark Mall yang baru. Jadi orang mau test drive, makanya yang fase 2 ini udah mulai membangkitkan konflik industri. Wah bener ya, lewat online yang panjang, ada talk show, ya dapat ya soal branding. Ternyata bisa nih dapat list prospek, udah di-collect sekian hari, endingnya mungkin kita kemarin bikin cuma 3 hari. 3 hari di mall buat test drive, ya ketemu di situ ternyata ada yang closing. Ada yang dari prospek-prospek tadi. Nah, dari perjalanan 2 fase ini artinya sudah kita bikin yang gedenya selama pemerintah izinin dan berdoa ya pandemi turun. Ternyata syukurnya kejadian. Jadi saya rasa pameran ke depan ya karena prokes mungkin bagi brand akhirnya melihat sebetulnya nggak perlu juga rame-rame terlalu rame banget sampai crowded, karena kan ujung-ujungnya ada transaksi. Artinya biarlah datang itu ada audiens yang memang quality audience lah bisa dibilang, yang sesuai targetnya. Datang dikit tapi beli, kan seneng kan? Karena salah satu booth karena memang diizinkan rilis ada mobil yang mahal luar biasa, itu namanya Tesla Cybertruck. Oh, ya yang bentuknya lumayan unik ya. Itu lebih dari 5 unit terjual. Dari yang lain-lain pun sebetulnya banyak yang begitu. Ada yang launching 1 unit hanya 1 di Indonesia, kayaknya belum hari ini sold. Jadi buying power saya yakin masih ada di segmen-segmen ya rata ya, karena yang beli mobil MPV biasa pun banyak juga. Menarik nih, inovasinya memang banyak ya, ternyata saya juga baru tahu nih. Nah, ngomongin inovasi nih, saya baca Diandra sendiri tuh mengundang 200 volunteer untuk menjadi sebagai kayak polisinya itu, polisi apa ya? Polisi protokol kesehatan gitu ya Mas ya. Dari mulai keliling untuk memeriksa apakah pengunjung dan exhibitor sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar ya. Nah itu gimana? Bisa ceritain sedikit Mas soal volunteer ini? Biasa dibaca terus kayaknya. Top. Jadi betul kita memang sudah komit, kan memang Diandra ini kesehatan number 1. Jadi kita meyakinkan betul bahwa protokol kesehatan ini harus dijaga. Dari semua regulator yang memberikan amanah ini bisa berjalan pun menagih komitmen di depan. Kalau ada apa-apa, ini kan 11 hari rencananya. Tapi kalau ada apa-apa kejadian yang tidak bisa dikontrol oleh organizer, pasti ada sanksi dan bisa ditutup suatu waktu. Jadi memang sampai segitunya. Karena mungkin karena event pertama juga ya banyak yang menyorot, dan mata dunia pun karena otomotif, mata dunia juga ngelihat tetangga-tetangga kita yang udah duluan kan pengen Indonesia bagaimana nih kalau sukses. Ya, tadi saya sebut ya, jadi benchmark untuk event-event lainnya ya. Jadi artinya kita gaspol lah bahasa anak sekarang, kita sampai rekrut ini 200 orang volunteer karena syarat utama saya yakin ini buat bikin pameran offline, terutama skalanya yang convention ya, pameran yang di convention, di hall yang melibatkan banyak pihak, exhibitor, visitor, pasti protokol kesehatan memang harus ketat. Dan kita tahu audiensnya dulu kita lihat, audiensnya agak bersyukur memang karakter pameran atau ini segmennya otomotif ya. Mungkin dari pengunjungnya bersyukur A dan B lah. Nah, jadi cukup well educated, jadi harapannya mudah untuk di manage, diatur. Tapi itu di atas kertas kan, di lapangan belum tentu. Apalagi jangan lupa IMS ini kebetulan bukan hanya pertama kali sejak pandemik, tapi pertama kali kami mengadakan event otomotif di bulan puasa. Kemarin bulan puasa. Jadi tadi pertanyaannya Pemegang Saham juga nanya begitu. Ini gimana nih, exhibitornya mau ikut nggak? Visitornya datang nggak? Udah pandemik dibatasin bulan puasa lagi. Jadi double challenge-nya. Artinya kita komit, sudah kita hire sampai 200 bener banget. 200 lebih sebetulnya angkanya. 200 lebih dikit. Itu volunteer. Memang setiap pameran kita selalu memberdayakan volunteer, tapi ini khusus. Jadi tugasnya volunteer ini akan masuk sebagai kita namakan Joint Task Force COVID-19 IMS.
Jadi ada di salah satu pasal CISA itu memang ketika pameran berjalan, jadi Joint Task Force ini melibatkan semua unsur. Jadi mulai dari pihak venue Expo, Diandra, exhibitor, pengisi acara, semua. Jadi semua ada perwakilannya. Nah, nanti dari kami, dari organizer ini khusus spesifik nanti area-area yang kemungkinan ada crowd control functionnya. Nanti ada di press room juga ada, di food court tadi yang saya cerita ya, di food court area, yang di area restroom dan lain-lain. Itu untuk event offline-nya benar-benar sudah terpikirkan sampai ke situ ya Pak ya. Nah, kalau tadi kan kita udah sempat bahas sedikit soal event hybrid ya, dan untuk event hybrid sendiri ini untuk Diandra nih sudah lumayan sukses ya. Kita bilang sukses saja karena yang saya baca ini sudah lebih dari 2 triliun ya transaksinya. Dan berarti memang cukup menjanjikan nih untuk pameran hybrid ini. Nah, tantangan terbesarnya apa sih untuk pameran hybrid ini sendiri? Oke, memang tantangan tadi pameran ini kalau tidak ada pesertanya ya nggak bakal ada pameran. Itu challenge ya kalau kita buat organizer Pak ya. Kita mau bikin pameran A, B, C, kan ujung-ujungnya ada nggak tenantnya, exhibitornya. Jadi challenge mungkin saya rasa paling challenge tertinggi memang mengkonvin exhibitor dulu buat join. Tapi karena ini kan ada nggak langsung ujuk-ujuk ya. Pertama ini tertunda dari tahun lalu, berikutnya kan ada fase 1, fase 2 yang mereka juga udah ngerasain. Tapi akhirnya pun kita realistis, kita tahu industri juga memang suffer semua ya, jualan mobil, motor, aksesoris. Jadi pada saat kemarin beberapa peserta yang memang siap. Nah ini challenge pertama, tapi syukurnya itu terlewati karena memang jalan dan transaksinya kebetulan memang dorongan pemerintah ini kan by moment kayaknya pas nih. Jadi kebetulan IMS fase 1 itu kita memang langsung dibuka oleh Pak Menko, Pak Erlangga, terus Pak Agus Gumiwang yang virtual. Keduanya Bapak MPR dan terakhirnya semua mendukung karena ternyata pemerintah juga memberikan insentif untuk industri otomotif itu kan ada PPNBM, jadi pajak diskon pajak barang mewah. Dan kebetulan pas kemarin masih 100% tuh, jadi diskon PPNBM. Jadi beberapa mobil yang itu sampai ada yang ratusan loh potongannya. Dan kita rasa ternyata itu jadi dorongan luar biasa sehingga yang melaporkan ke kami angka yang tadi disebutkan itu ternyata transaksinya sampai triliunan. Apalagi beli Tesla Cybertruck Nah, itu ya. termasuk itu juga melaporkan, jadi transaksi luar biasa tuh. Jadi kita bersyukur lah dengan ada diskon PPNBM, baik powernya juga ada. Ya yang datang pasti nggak ramai, karena memang tidak boleh rame-rame. Kalau rame-rame ada nama saya tadi Pak, ngeri juga kayak dipanggil ya. Atau di stop sebelum 11 hari. Yang penting 11 hari jalan, ya transaksi kita syukuri ada, dan jangan lupa ini hybrid. Artinya mata dunia, karena dari data website kami, yang lihat dari website kita dari luar negeri juga lumayan. Jadi tidak hanya Indonesia yang mengakses, terutama di region Asia, dan juga dari beberapa negara. Saya lihat polanya dari negara prinsipal itu banyak. Prinsipal itu maksudnya kan ada beberapa brand Eropa, mobil Jepang gitu. Itu Amerika pun banyak yang mengakses website. Hybrid itu kan nggak lepas dari digital tadi ya, yang disebutkan dari berbagai dunia bisa lihat ya, internasional. Nah, kalau yang saya lihat nih ada 700 ribuan lebih pengunjung ya untuk digitalnya sendiri. Itu tuh sebenarnya berapa persentasenya sih untuk menyumbang dalam penjualannya Pak? Oke. Jadi kita memang ini salah satunya bikin website hybrid ini kan ada memang ada virtual exhibitionnya yang bentuk 3D. Jadi katakanlah brand A atau brand B mobil ya, misalnya mobil A, mobil B, mobil C, itu sebetulnya booth-nya yang nggak bisa kesempatan ke Expo itu ada di website. Persis, jadi bisa lihat tuh virtual booth-nya. Gitu ya. Klik di sini, tanya, ada WhatsApp-nya, tanya. Dan yang satu lagi kita bikin live streaming. Jadi acara-acara di booth, acara apapun itu bisa disaksikan, mau live di Instagram ada, di YouTube ada. Jadi kan biasanya dulu begitu brand A launching, waduh sampai penonton aja desa-desakan gitu kan ya. Karena sekarang tidak bisa begitu.
Jangan khawatir, yang di rumah yang nontonnya dari YouTube kemarin. Malah lebih dekat ya. Jadi tinggal lihat aja di YouTube, gitu pengen nanya, klik, mau beli, silahkan. Nah, angkanya sebetulnya yang kita konsolidasikan semua transaksi itu yang tadi 2T. Dan tentu dari hybrid atau dari online itu mengkontribusikan lead dan prospek yang di follow up oleh si brand-brand tadi. Berarti IMS 2021 ini tuh membuktikan juga ya bahwa inovasi dari penggunaan teknologi ini tuh bisa diterapkan dalam penyelenggaraan event di era new normal ya. Menarik. Oke, kita balik lagi ke Pak Teddy nih. Kita kan udah dengar nih persiapan dari Diandra untuk gelaran IMS yang lalu ya. Kalau dari Pak Teddy nih, event apa yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini nih Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi untuk kami, memang kami menjadwalkan pameran kami yaitu Expo Clean Expo Laundry dan Fitech Indonesia di bulan November tahun ini 2021. Jadi memang kita juga melakukannya dengan format hybrid. Jadi memang kita baik melalui platform online maupun juga dengan offline-nya sendiri. Kalau untuk dari Media Arta Sentosa ini persiapannya dalam event yang akan berjalan di bulan November itu udah sampai mana Pak? Oke, ya tadi seperti yang saya disampaikan Mas Rudi. Jadi memang challenge terbesar adalah bagaimana kita meyakinkan para peserta pameran yang biasa mendukung kegiatan pameran Expo Clean Expo Laundry maupun Fitech Indonesia. Karena di samping industrinya sendiri juga sedikit atau banyak mereka terdampak oleh pandemi ini dan juga masih ada kekhawatiran dalam usaha mereka ke depannya. Dan ini kekhawatiran inilah yang kita harus lakukan, menjelaskan bahwa hal-hal apa yang kita akan lakukan untuk meminimalisir hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Terus terang kita tidak bisa menggaranti semuanya aman, tidak. Nggak ada yang bisa menggaransi itu, tapi setidaknya kita sebagai pihak penyelenggara, sebagai event organizer, itulah tugas kita memastikan bahwa semua protokol kesehatan kita akan jalankan, baik mulai dari pendaftaran pengunjungnya sendiri, visitor, itu sekarang kita ke depannya kita akan lakukan dengan digitalisasi. Di sini kita juga melihat ada blessing in disguise juga ya, dalam arti kita di force atau dipaksa untuk melakukan digitalisasi. Nah, itulah salah satunya nanti untuk pelayanan pengunjung, kita akan lakukan digitalisasi pendaftarannya, lalu juga kita akan menerapkan protokol kesehatan karena itu memang disyaratkan tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa tanpa protokol kesehatan tentunya kita juga tidak akan mendapatkan izin gitu. Nah, itulah semua yang kita sudah lakukan, kita persiapkan baik untuk pesertanya sendiri, pengunjungnya sendiri, tentunya dengan dukungan berbagai pihak, termasuk venue owner sendiri yang mereka mempersiapkan dari sisi mereka sendiri. Kan satu hal nih yang ditakutkan oleh para visitor dan juga exhibitor adalah cluster exhibition nih. Menanggapi cluster exhibition ini, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak nih untuk menjaga agar exhibitor dan visitor bisa yakin? Oke, ya kebenaran kalau kami ya dari perusahaan kami memang kita fokus ke pameran B2B ya, jadi memang sedikit berbeda mungkin dari kegiatan Mas Rudi yang B2C ya. Mungkin kalau B2B ini memang kita sudah clear bahwa target pengunjungnya itu adalah bisnis. Jadi audiensnya sendiri itu nanti memang orang atau pihak yang memang punya kepentingan terhadap kegiatan pameran kita itu sendiri. Jadi kalau kekhawatiran mengenai klaster pameran tentunya tadi itu pasti selalu ada, orang pasti bertanya-tanya seperti itu. Nah, makanya dan di satu pihak juga kadang-kadang ada challenge juga dari dari peserta kita. Tentunya dari pameran itu adalah mengumpulkan
kita berinteraksi, kita melakukan networking dengan antara si pengunjung dengan peserta pameran. Tentunya pembatasan dalam arti di dalam pameran kelihatannya kurang elok lah, karena justru sebanyak-banyaknya diharapkan oleh peserta pameran, eksibitor kita, bahwa semakin banyak yang datang, mereka punya kecenderungan bahwa itulah pameran kuncinya, salah satu di samping transaksi, itulah salah satu kesuksesannya gitu. Jadi kalau dibatasi, kami melihat itu adalah challenge tersendiri. Tapi yang pasti dari kita akan melakukan baik itu diminta memang yang sudah dimintakan oleh Satgas Covid sendiri, bahwa harus ada protokol kesehatan yang jelas, prosedurnya SOP seperti apa, dan itu yang kita persiapkan. Jadi salah satu yang tadi kami sampaikan bahwa kita akan melakukan digitalisasi untuk pendaftaran ke pengunjung. Lalu kita juga hal-hal teknis yang nanti kita akan lakukan, bahwa 3M kita akan terapkan, bahwa di sana ya secara ketat, kalau diukur suhu mereka tidak memenuhi syarat, mereka tidak bisa masuk. Lalu kita ada kita akan tempatkan di titik-titik tertentu untuk bisa melakukan mencuci tangan, atau mereka bisa hand sanitizer. Itu adalah, saya pikir di saat-saat seperti ini, di masa pandemi ini, hal tersebut adalah hal yang standar yang memang sudah harus ditetapkan. Dan kembali lagi, memang himbauan yang akan kita lakukan baik nanti pada saat pameran itu sendiri, bahwa para peserta maupun para pengunjung untuk melakukan mereka itu tidak menjadi lupa bahwa mereka harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang kita akan secara konsisten kita akan ingatkan ke mereka. Tantangannya tadi ya, kalau bisa 100% lebih, targetnya ya 100% lebih gitu untuk para eksibitor ngarepinnya ya. Dan yang tadi Mas Rudi juga udah bilang, kalau event itu kan mengumpulkan orang, ini yang dilarang malah mengumpulkan orang. Itu memang sulit ya untuk event-event offline ini. Oke. Nah, saya mau balik lagi dulu nih ke Mas Rudi. Tadi kan udah sharing nih tantangannya menggelar event secara hybrid. Kalau boleh tahu nih, mana sih yang lebih menantang, event hybrid ataukah event yang benar-benar fokus di offline itu sendiri seperti sebelum pandemi? Oke, saya mungkin lebih angle-nya mending saya agak sedikit tinggalkan yang cara-cara lama. Mending saya menyenangi cara baru yang hybrid tadi. Karena kalau udah bilang nanti suka cara lama, jangan-jangan cara lama itu udah gak bakal kembali lagi. Karena nggak tahu nih kan pandemi akan sampai berapa lama. Mungkin nanti dengan hybrid ini ya akan jadi pola, bahwa nanti pameran-pameran yang terutama yang konvensional ya, yang pameran di mall yang skala besar, rasanya hybrid ini jadi sebuah pola baru. Dan mungkin perkembangannya berikutnya akan hybrid terus. Nah, yang saya harapkan, jadi sedikit soal IMS ya. IMS itu memang tahun-tahun sebelumnya pun kita sudah sempat mencoba. Jadi ada 3D virtual. Cuma yang dulu yang 2018-19 tuh datang ke website kita minim banget dikit. Kenapa? Karena dulu semua bisa datang langsung ke venue. Nah, tentu kita tidak tahu dengan yang sekarang ya. Katakanlah tahun ini dulu yang deket-deket. Juli, apakah nanti bisa jalan? Kita doakan mudah-mudahan bisa jalan pameran. Tapi saya yakin pasti harus hybrid. Karena masih dibatasi kemungkinannya, apakah 50%, kita berdoa mungkin berjenjang, siapa tahu vaksinnya sudah banyak, mudah-mudahan sebelum akhir tahun jangan-jangan sudah 100% nih kita berdoa bersama. Tapi rasanya walaupun sudah 100%, digital ini jadi hal yang penting. Tadi benar banget kata Pak Teddy, karena semua sekarang wajib data itu, salah satu syarat CASE, database ini semua harus digitalisasi. Kenapa? Karena nanti ada proses tracing suatu waktu, jika memang regulator meminta, mereka berhak atau harus bisa punya akses ke database semua exhibitor, visitor, dan lain-lain. Artinya database ini kan harus di-keep rapi, artinya ditarik lewat digitalisasi. Dan ini saya rasa jadi hal yang bagus juga buat dunia MICE. Jadi selain tadi yang cerita-cerita sedih, ada bagusnya lah, kita jadi cepat, kayak di sini nih, kayak studio ini, kita jadi cepat akselerasi digital. Jadi semua nanti saya yakin
template-nya ya hybrid. Dan syukur-syukur nanti 100% sudah dibuka ya, mungkin apakah tahun ini bisa, tapi rasanya online-nya saya yakin tetap akan dipadukan. Berarti bisa dibilang hybrid ini adalah new normalnya bidang MICE gitu ya, Pak. Saya ke Pak Teddy lagi. Selama ini kan banyak menggelarnya event-event industrial ya Pak ya. Kalau dari Pak Teddy nih, bagaimana menurut Pak Teddy industrial exhibition di era new normal ke depannya? Kalau tadi kita udah lihat di era B2C ya, ke customer, langsung ke customer. Kalau di eranya industrial itu seperti apa Pak? Oke, ya, karena memang tadi kami sampaikan bahwa kita ini fokus ke B2B, tentunya dan hybrid ini memang salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan yang sekarang ada, ya. Dalam arti karena terutama kalau pameran industrial atau B2B itu kan memang masih banyak peserta-peserta dari luar negeri directly, ya. Jadi di sini justru kita dengan adanya online ini justru kita mencoba memfasilitasi mereka yang mau dan masih ingin berinteraksi atau mempunyai eksistensi terhadap pasar di Indonesia. Tentunya kita harus memberikan fasilitasi kepada mereka karena dengan adanya keterbatasan penerbangan international traveling ini kan juga masih merupakan challenge buat negara-negara yang negara-negara asing serta dari luar negeri yang ingin hadir secara fisikal di pameran kita. Nah, dengan adanya online ini diharapkan mereka masih bisa engaging, masih bisa mempunyai eksistensi terhadap usaha mereka di Indonesia. Nah, beda dengan untuk yang offline-nya sendiri atau fisikalnya sendiri, kami melihat itu memang lebih untuk bisa mewadahi peserta-peserta yang ada di lokal, dalam arti di Indonesia sendiri. Karena itu kan memang kami melihatnya sekarang secara domestik kan perpindahan orang sudah tidak dibatasi relatively, jadi itu mungkin lebih memudahkan bagi peserta domestik untuk bisa hadir secara offline. Sedangkan online-nya memang ini lebih untuk mengantisipasi ke depannya kalau misalnya ada kecenderungan misalnya kasus-kasus naik atau ada pengetatan lagi, setidaknya peserta asing ini masih tetap bisa mempunyai akses kepada pasar di kita sendiri. Bisa tetap eksis gitu ya di pasar kita. Karena kalau yang saya lihat kan memang pameran industrial itu banyak eksibitornya dari asing ya. Kalau apalagi saya di J-Expo atau di JCC itu memang ajangnya mereka untuk mencari customer baru di Indonesia gitu ya Pak. Saya mau ke last question nih ke Mas Rudi. Mungkin ada pesan-pesan untuk tim-tim atau teman-teman IO di luar sana yang akan menggelar event dalam waktu dekat. Karena kan dari Mas Rudi ini udah memang dari uji cobanya, dari mall, dari pameran kecil, dari pameran 10 hari sampai akhirnya ke pameran taraf nasional dengan disponsori oleh Pak Presiden dan menteri-menterinya gitu, Mas. Yes. Jadi buat teman-teman lah ya yang dunia MICE khususnya, kita kan kebetulan di MICE yang meeting, insentif, attention, exhibition tahun 2020 luar biasa, challenging buat kita bersama, tapi di balik itu kan banyak improvement hikmah yang bisa kita ambil, artinya kita banyak inovasi di digital, bikin virtual dan lain-lain. Tapi saya yakin dengan hybrid sudah mulai dibuka, artinya ada offline yang terbatas kemarin IMS. Jadi buat teman-teman IWO mungkin saya mau bilang, saya sangat yakin bahwa masa depan dunia MICE ini ketika kita solid bersatu, artinya dengan semua stakeholder ya, dengan government, regulator dan lain-lain, pasti akan ada jalannya. Dan tidak hanya otomotif, saya tidak hanya bicara otomotif. Untuk kategori-kategori yang lain pun, saya yakin betul bahwa dorongan ini untuk mempercepat, karena efek multiplier, efek dari sebuah pameran ini luar biasa ternyata kata dia. Katakanlah ada 200 nih mahasiswa-mahasiswi yang juga dapat pengalaman, tapi kan dapat sesuatu juga, dapat THR lah kemudian lebaran kemarin. Ada pedagang kerak telur, ada security, ada yang kontraktor dan lain-lain. Jadi sebetulnya multipliernya itu tidak hanya bicara transaksi brand, tapi dari sebuah pameran itu sebetulnya buat menggerakkan ekonomi, kita yakini
tinggi, rumah-rumah makan sekitar Mayoran, hotel-hotel, penerbangan apalagi kalau yang B2B. Jadi buat teman-teman IO, saya yakin semua yang khususnya semua yang bermain di segmen-segmen industri beragam di Indonesia, orang Indonesia ini akan terkenal sangat kreatif. Saya sangat yakin begitu teman-teman IO membuat satu konsep dengan matang dan betul-betul aku yakin ini aman, ajukanlah ke regulator. Saya sangat yakin pasti akan diberikan izin selama memang kondisinya pandemik memungkinkan. Ini. Oke, berarti kalau yang bisa saya rangkum tadi, memang kepercayaan untuk industri emas ini harus dibangkitkan gitu ya, mulai dari penerapan yang ketat. Karena kalau kepercayaan masyarakat sendiri nggak terjaga gitu dari orang yang datang dengan apalagi sekarang zaman sosial media ya, bisa share, oh ini ternyata pameran ini nggak tepat protokol ya, nggak taat protokol ya, oh jangan kesana, nggak usah ngadain event di sini gitu ya. Memang itu salah satu faktor penting. Lalu inovasi juga nggak lepas dari kesuksesan kesuksesan Mas Rudi sendiri dalam menyelenggarakan IMS 2021 ini. Dan IMS sendiri ini juga memang event itu juga sangat berdampak pada industri-industri atau ekonomi di sekitarnya ya. Kalau saya di J-Expo sendiri nih, pasti kan saya juga order makanan sekarang di daerah situ ya. Order makanan pasti kalau lagi lembur juga kopi-kopian itu kan kita order situ semua. Belum lagi kalau kita pesan aqua lah di warung-warung sekitar, itu juga menggerakkan perekonomian dari wilayah itu sendiri gitu ya Mas ya. Oke, itu ya untuk para pendengar, kita udah belajar banyak banget nih dari Mas Rudi sama Pak Teddy untuk hari ini ya. Makasih Pak Teddy dan Mas Rudi untuk waktunya. Thank you juga buat para pendengar yang sudah mendengarkan podcast Kawan Lama ini dari awal sampai akhir. Nah, Kawan Lama Sejahtera akan kembali untuk topik-topik podcast yang menarik lainnya yang relate di dunia industri. Nah, podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify dan YouTube Kawan Lama Sejahtera. Lalu, untuk ulasan podcast ini juga bisa dilihat di e-magazine Kata Industri volume 3 di bulan Juni nanti. Oke, saya Bernie dan Mas Rudi dan Pak Teddy, we're gonna sign out. Terima kasih sekali lagi, stay healthy, stay fit, and bye-bye. Thank you.